Alhamdulillah kita semua dapat berkumpul kembali, diberikan kesempatan juga nikmat sehat afiat oleh Allah, sehingga kita masih diberikan istiqomah untuk terus duduk dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan segala dosa-dosa kita. Pulang dari tempat ini, Allah Ta'ala memberikan kepada kita pahala yang berlimpah dan juga kemudahan, kelancaran dalam segala urusan, kabul segala hajat dunia maupun hajat akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baiklah jamaah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan pembahasan kita dalam kitab Safinatun Najah oleh Imam Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami rahimahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Amin. Aqallun nifasi majjatun wa ghalibuhu arba'una yawman wa aktsaruhu sittuna yauman. Itu ya. Aqallun nifasi, paling sedikitnya nifas. Aqallun nifasi, paling sedikitnya nifas. Aqallun nifasi, paling sedikitnya nifas, majatun, satu tetes. Wa ghalibuhu, dan biasanya arba'una yauman, 40 hari. Wa aktsaruhu, dan paling banyaknya sittuna yauman, 60 hari. Ibu-ibu jamaah Majelis Talim Masjidun Nisa yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kemarin kita udah ngebahas ketentuan masa minimal juga maksimalnya perempuan itu haid, dan juga masa sucinya kita udah bahas. Bahkan cara-cara atau rumusan buat kita biar gampang paham itu darah haid atau bukan, kita udah bahas. Betul apa enggak betul? Betul apa betul, Bu? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada berapa, Bu, caranya biar kita paham, biar mengenal itu darah haid atau bukan? Caranya ada berapa kemarin? 4 atau 5? 5 apa 6? Dim? 5. Yang pertama apa, Bu? Umur tidak kurang dari 9 tahun Hijriah. Jadi kalau anak perempuan masih di bawah 9 tahun umurnya keluar darah, itu haid apa bukan? Bukan. Itu namanya istihadah, istiqomah. Yang pertama. Yang kedua, darah tidak kurang dari 24 jam terbentang selama 15 hari. Ya, selama 15 hari. Kalau itu darah ukurannya keluar selama 24 jam jumlahnya, maka itu disebut darah haid. Tapi kalau selama 15 hari keluarnya bentar, dihitung nggak nyampe 24 jam, itu haid apa bukan? Bukan, itu namanya istihadah. Patokannya mentoknya sampai 15 hari.
Paham Bu ya? Yang ketiga apa? Darah tidak boleh lebih dari 15 hari. Darah haid itu keluar maksimalnya 15 hari. Kalau keluarnya sampai 15 hari lebih, maka itu bukan darah haid. Itu namanya nanti dijelasin dulu, ada istihadah sugro, ada istihadah kubro. Nah, ntar biar paham lagi. Ada istihadah sugro, ada istihadah kubro. Sugro, sugro, bukan sukro. Yang keempat tuh apa cara atau rumusannya tuh? Darah harus didahului oleh masa suci selama 15 hari. Kalau dia keluar darah sebelumnya, dia udah keluar tapi nggak sampai 15 hari itu masa berhenti atau kosong darahnya, dia keluar lagi, itu bukan darah haid. Umpama dia keluar tanggal berhenti tanggal 10, tanggal 20 udah keluar lagi itu darah, itu haid apa bukan? Haid apa bukan Bu? Tanggal 10 dia berhenti, darah nggak keluar, mandi dah tuh, kosong. Tanggal 20 keluar darah, itu haid apa bukan? Itu haid apa bukan? Jangan ragu jawabnya, itu haid apa bukan? Jangan ikut-ikutan jawabnya. Nah, bukan. Kenapa? Karena masa sucinya belum sampai 15 hari. Harus 15 hari dulu. Kalau udah keluar setelah 15 hari itu namanya darah haid. Paham Bu? Yang kelima, darah tidak boleh didahului oleh kelahiran. Nah, nanti kita bahas tuh. Kalau darah yang keluar setelah kelahiran namanya darah nifas. Kita bahas nifas. Sekarang Bu, mau dikasih dulu beberapa daripada syarat-syarat istihadah. Tadi kita sebut istihadah itu ada istihadah sughra, ada istihadah kubra. Istihadah sughra, ingat Bu ya, istihadah itu sama halnya dengan perempuan dalam keadaan masa suci. Biarkan keluar darah, tapi dia dalam keadaan suci, wajib sholat, wajib puasa. Jadi perempuan kalau keluar darah istihadah nggak boleh ninggalin sholat, nggak boleh ninggalin puasa. Kalau ditinggal maka sholatnya dikodok, wajib itu. Maka ibu harus mengenal mana darah haid, mana darah istihadah. Ya. Nah, istihadah sughra Bu, istihadah sughra itu jikalau darah keluar sebelum 9 tahun. Itu syaratnya yang pertama. Yang dikatakan istihadah sughra jika darah keluar sebelum umur 9 tahun Hijriah. Kalau keluar darah sebelum umur 9 tahun masuk istihadah sughra. Yang kedua, tidak sampai 24 jam, terbentang selama 15 hari. Kebalikannya dari darah haid. Tidak sampai 24 jam, terbentang selama 15 hari. Jadi umpama begini Bu, perempuan keluar darah selama 3 hari, tapi selama 3 hari ini dia keluar sehari banteran 2 jam. Misal habis johor jam 1 dia keluar darah, dicek jam 3 darah berhenti, terus sampai ketemu jam 1 lagi baru lagi keluar darah, jam 1 besok siang tuh. Ya, artinya udah berapa jam tuh? Udah 24 jam. Tapi baru keluar darah berapa jam tadi? 2 jam. Selama 3 hari dia keluar begitu.
2 jam, 2 jam, 2 jam. Setelah 3 hari itu berhenti. Selama 3 hari darah. Berhenti itu darah. Nggak keluar-keluar lagi. Setelah 3 hari baru keluar lagi tuh. 2 jam, 2 jam, 2 jam. Selama 3 hari. Berarti selama 9 hari itu dia keluar 3 hari, 3 hari, 3 hari. 2 jam, 2 jam, 2 jam. Udah 9 hari lewat tuh. Tapi yang keluar 2 jam, 2 jam tuh. Yang keluar darah hanya 6 hari. 2 kali 6 berapa? 12. Udah masuk haid belum tuh? Belum. Paham? Tapi udah 9 hari. Lewat lagi 3 hari kosong nggak keluar darah. Udah berapa hari tuh? 9 tambah 3 12. Pas 3 hari ke depannya baru keluar lagi 2 jam, 2 jam, 2 jam. 15 hari kan? Tapi yang keluar cuma berapa hari darahnya? Cuma 9 hari. 2 kali 9 berapa, Bu? 18. Haid nggak tuh? 15 hari. Tapi nggak selama 24 jam. Cuman berapa jam tadi? Cuman berapa jam jumlahnya? 18 jam. Tapi 15 hari itu udah dijumlahin ada 18 jam doang. Masuk haid nggak tuh? Itu namanya istihadah kubra. Paham tuh? Itu belum haid tuh. Belum paham. Ulang nih. Keluar darah hari pertama jam 1 johor sampai jam 3 dicek berhenti darah. Berarti keluar berapa jam? 2 jam. Setelah itu nggak keluar lagi. Terus sampai ketemu johor besok baru keluar lagi. 2 jam lagi keluar sampai jam 3 berhenti. Berarti baru keluar berapa jam? 4 jam. Tapi udah lewat 2 hari. Hari ketiga begitu lagi dia alamin. Keluar cuma 2 jam. Berarti udah 3 hari. 3 hari itu dia keluar. Setelahnya hari keempat, 5, 6 darah berhenti, kosong, nggak keluar. Darah berhenti, kosong, nggak keluar sama sekali. Kita kira ini udah bersih aja. Pas hari ke berapa? Hari ke-7, 8, 9 sama yang dialamin kayak tadi. 2 jam, 2 jam, 2 jam. Berarti berapa jam? 12 jam. Tapi hari udah lewat 9 hari. Paham kan? Paham belum sampai sini? Paham nggak? 3 hari keluar darah 2 jam, 3 hari berhenti. Paham nih? 3 hari keluar 2 jam, 2 jam, 6 jam. 3 hari kosong nggak keluar darah. Hari ke-7, 8, 9 keluar lagi 2 jam, 2 jam. Berarti udah berapa itu? 12 jam, 9 hari. Hari ke-10, 11, 12 kosong lagi. Darah berhenti nggak keluar. Hari ke-13, 14, 15 sama keluar lagi kayak tadi. 2 jam, 2 jam, 2 jam. Ini contoh nih. Ya. Berarti berapa jam itu udah? 18 jam. Harinya yang udah lewat berapa? Udah terbentang berapa hari? 15 hari. Syaratnya tadi berapa? 15 hari. Nyampe nggak 24 jam? Nyampe nggak 24 jam? Jangan ikutan jawabnya. Nyampe nggak 24 jam? Tadi cuma berapa jam? 18 jam. Disebut haid nggak? Istihadah paham? Alhamdulillah. Berarti sholatnya kalau yang udah ditinggal tuh. Ayo ya, gitu. Kemudian syarat yang ketiga, darah tidak didahului oleh masa suci selama 15 hari. Apa Nun? Nun lagi mikir, berarti kemarin-kemarin apaan tuh ya? Darah tidak didahului masa suci selama 15 hari. Ingat, maksimalnya haid itu berapa hari? 15 hari patokannya tuh. Ntar baru kita jelasin. Tapi hari ke-16 saya masih keluar, Ustaz. Bahkan saya pernah keluar darah selama 20 hari atau 30 hari. Ntar kita bahas. Maksimalnya haid itu darah berapa hari tadi? 15 hari. Masa suci maksimalnya berapa? Minimalnya berapa masa suci? 15 minimalnya masa suci 15 hari. Berarti kalau
darah keluar sebelum masa suci habis 15 hari, maka itu bukan haid, itu namanya istihadah. Tadi ibu terakhir keluar darah tanggal 10, nggak keluar lagi tuh 11, 12, 13, 14, 15. Harusnya itu kan kosong berapa hari tuh? Berhenti masa suci berapa? 15 hari. Berarti keluar lagi darah minimal tanggal berapa? Tanggal 26. Itu loh. Kosong 15 hari tuh berhenti masa suci. Minimalnya tuh. Minimalnya, maksimalnya bebas. Berapa bulan juga nggak apa-apa. Umumnya 23 hari atau 24 hari itu masa daripada suci. Minimalnya berapa tadi? 15 hari. Maka kalau darah tidak didahului oleh masa suci selama 15 hari, namanya istihadah. Kita di tanggal 10 berhenti darah, tanggal 20 udah keluar lagi, itu bukan haid, itu istihadah sughra. Paham? Paham, Bu? Makanya ibu kudu punya catatan, tanggalan ibu ada 3. 1, tanggalan emang kalender kita, Januari, Februari atau Muharram, Safar, tanggalan umum. 2, tanggalan haid, Bu. Tanggal 1, 2, 3 nih maksimal, minimal umumnya. Biasanya kita nih haid berapa hari? 6 hari atau 7 hari, maksimal 15 hari. Bikin tuh tanggalan haid. Yang 3, tanggalan duit belanja, duit gaji suami, bikin tanggalannya. Catat 3 almanak ibu punya. Hah? Ya begitu. Paham, Bu, istihadah sughra? Jadi nanti kalau ada masuk syarat-syaratnya di sini, oh berarti ini bukan darah haid, ini istihadah. Karena belum nyampe 24 jam. Haid itu tadi harus 24 jam minimal tuh. Umumnya 6 hari atau 7 hari. Nah, sekarang kita bahas ada yang namanya istihadah kubra. Istihadah kubra, Bu. Syaratnya apa istihadah kubra? Tentunya darah itu keluar lebih dari 15 hari. Darah keluar lebih dari 15 hari. Kenapa? Karena kalau 15 hari patokannya darah itu darah haid. Kalau lebih dari 15 hari istihadah. Yang kedua, keluarnya darah dari hari ke-15 harus bersambung dengan hari ke-16. Keluarnya darah di hari ke-15 harus bersambung ke hari ke-16. Itu syaratnya. Ya bagaimana ada bahasanya ibu-ibu, pokoknya darah 15 hari, darah hari ke-15 nyambung dengan hari ke-16. Jadi nggak putus. Maksudnya nggak putus, di hari ke-15 keluar darah, besoknya keluar darah gitu. Jangan hari ke-15 keluar darah, 16, 17, 18, kosong, 18 keluar darah. Nah itu beda lagi nanti. Nanti kita hukuminnya begini. Istihadah kubra. Itu syaratnya. Yang pertama, darah itu keluar lebih dari 15 hari. Kemudian darah di hari ke-15 nyambung, tidak terputus dengan hari ke-6, hari ke-16. Nah, begini ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Sekarang umpamanya begini, kita bikin kasusnya. Pernah nggak ibu mengalami keluar darah itu selama 20 hari? Atau 30 hari bahkan? Selama sebulan tuh darah nggak berhenti. Maka ini bagaimana cara menghukuminya? Ini haid atau istihadah? Selama 20 hari darah nggak berhenti. Kan tadi maksimal haid berapa hari? Maksimal haid berapa hari? 15. Kalau 20 lebih dari 15. Ini haid atau istihadah? Tapi kan lebih dari 24 jam misalkan. Selama 20 hari ini lu dihitung lebih dari 24 jam terbentang. Berarti kan di situ masalahnya.
darah haid bercampur dengan darah istihadah. Bagaimana cara kita mengenalnya mana darah haid, mana istihadah yang keluar dari kemaluan kita? Ada cara yang agak repot ya, Bu. Cara yang agak repot ya. Bagaimana cara yang agak repot? Yaitu ibu-ibu kudu mengenal sifat-sifat darah dari warna dan baunya. Misalkan 3 hari, dalam 20 hari nih ya, 5 hari keluar darahnya hitam, agak kehitam-hitaman. 5 hari berikutnya darahnya warnanya merah. 5 hari berikutnya hitam lagi. 5 hari berikutnya merah 20 hari. Maka kata ulama, cara mengenal daripada sifat darah, ketika kehitam-hitaman itu darah haid. Warna merah itu istihadah. Ya, cara mengenal sifat darah. Bau, pasti ibu bau sampai mau muntah misalkan, nah itu haid. Itu cara mengenal darahnya. Ya. Jadi misalkan berarti 10 harinya haid, 10 hari istihadah begitu. Itu cara biar kita tahu bagaimana mengenalnya itu istihadah atau haid. Dilihat dari sifat atau warnanya, baunya itu darah. Paham, Bu? Itu cara yang agak repot, tapi ada cara yang mudah buat ibu-ibu. Ini ulama nih begitu. Hasil ilmunya kita. Cara yang mudahnya. Cara yang mudahnya gimana? Nah, cara yang mudah ada beberapa kategori. Maksudnya ketika perempuan itu emang belum pernah mengalami menstruasi atau mengalami haid. Berarti kan orang baru pertama kali haid. Nah, bagi orang atau perempuan yang baru pertama kali haid, ketika mengalami keluar darah ini lebih dari 15 hari kan dia bingung. Karena belum pernah, belum biasa keluar darah selama 20 hari. Bagi perempuan yang dia belum pernah haid atau baru pertama kali haid, ketika menghukumi ini mana haid mana istihadah, maka dia dikenakan dengan keumuman daripada biasanya haid. Kemarin kita belajar umumnya haid berapa hari? Umumnya haid berapa hari? 6 atau 7 hari, seminggu. Nah, maka orang atau perempuan yang baru pertama kali haid, ketika dia keluar darah selama 20 hari, berarti umumnya yang kena tadi itu. Berarti haidnya berapa hari? Haidnya 7 hari. Berarti sisanya berapa hari? 13 hari dia istihadah. Gitu nih. Bagi perempuan yang baru pertama kali haid, tahu-tahu keluar darah selama 20 hari. Kan maksimal haid berapa hari tadi? 15 maksimal haid. Berarti dia menghukuminya biar tahu itu istihadah atau haid, yang 7 harinya haid, 13-nya istihadah. Paham, Bu? Itu bagi orang yang bernama haid. Nanti ibu-ibu kalau punya anak perempuan tuh begitu, pas pertama kali haid, mah ini kok keluarnya sampai 20 hari, kata mama 15 hari doang maksimal. Berarti dipukulnya begitu, 7 harinya haid, 13 harinya istihadah. Berarti selama 13 harinya itu di pondok sholatin. Paham, Bu? Nah, gitu. Bagaimana kalau emang perempuan yang udah pernah haid atau biasanya kayak ibu-ibu? Bagaimana itu? Gimana, Bu? Caranya biar mengenal ini haid atau istihadah, ibu-ibu biasanya dikenakan dengan kebiasaan. Bagi ibu-ibu atau perempuan yang dia biasa udah pernah mengalami haid, tapi tiba-tiba haidnya lebih 20 hari atau 30 hari, 20 hari lah misalkan. Nah, biasanya berapa hari? Biasanya 7 hari atau biasanya 10 hari saat saya biasa haid 10 hari, tahu-tahu ini 20 hari. Nah, berarti yang 20 hari itu untuk mengenal istihadahnya,
maka yang dikenakan adalah kebiasaannya. Biasanya berapa hari tadi? 10 hari, berarti 10 harinya istihadah. Gitu Bu. Bukannya, ini kan umumnya orang-orang begini, yang maaf, salahnya orang. Ketika haid itu perempuan selama 20 hari, karena belajarnya maksimal haid itu 15 hari, maka dikira, oh 15 hari haid, 5 harinya istihadah. Itu salah, nggak begitu caranya. Caranya yang tadi, yang pertama dia harus kenal dulu, oh mana darah haid, mana istihadah, lihat hitam apa merahnya, coklat atau kuningnya atau bagaimana, itu kan repot. Nah, di cara yang mudah itu dari ulama begitu. Biasanya berapa hari? Oh, biasanya saya cuma 8 hari palingan dah. Oh, berarti 8 hari haid, 12 hari istihadah. Paham Bu? Makanya sekali lagi kudu dicatat. Dicatat Bu. Ini kan sholatnya ini yang, oh ini sholatnya ini kita ketinggalan nih berarti. Jangan-jangan, oh pas lagi kita kira istihadah, taunya haid. Malah kita ngelayanin suami kita. Padahal lagi haid kan kalau boleh hukumnya ngelayanin suami. Atau kita kira ini haid, taunya istihadah. Suami minta kita layanin. Enggak bang, saya lagi haid. Istihadah taunya. Dosa lagi kita nolak tuh ngelayanin suami. Bu, paham. Bikin tanggalan sama sini. Ya, nah mungkin ada lagi begini. Pernahkah ibu ngalaminnya begini? Keluar darah, haid, jelas haid, selama 3 hari itu darah ngocor terus, berhenti, nggak keluar lagi, mandi kita, 5 hari lewat, keluar lagi itu darah. Haid apa istihadah itu? 3 hari darah keluar terus. Hari keempat, 5, 6, 3 hari lah gitu. 4, 5, 6 berhenti kosong. Itu udah mandi tuh hari keempat. Oh mandi, udah kelar nih. Mandi kita. 5, 6, hari ke-7 keluar lagi. Darah haid tuh, ngocor lagi. Itu darah yang keluar tuh haid apa istihadah? Geng. Apa? Saya ulangin. Darah keluar haid, ngocor, ya 3 hari itu udah lebih dari 24 jam, ya kan? 3 hari keluar. Hari keempat berhenti. Kan kita menghukumnya begitu Bu. Hari jam 1 keluar, ketemu jam 1 lagi, ada sehari. Ketemu jam 1 lagi 2 hari, ketemu jam 1 lagi 3 hari. Berhenti pas jam kedua, jam 2 nggak keluar lagi. Berhenti, mandi kita mau asar, sholat kita, hari keempat, 5, 6 berhenti itu darah nggak keluar sama sekali. Hari ke-7 keluar, itu darah haid apa istihadah? Kenapa ya darah haid? Iya kan, itu di 3 hari itu kan keluar darah haid itu. Ini udah darah haid emang. Tapi bersih tuh hari keempat, mandi kita. Ibu pernah ngalamin nggak gitu? Saya mah enggak soalnya. Hari keempat mandi Ibu, mandi besar, mandi junub, ya mandi adus, mandi tuh, mandi, sholat kita. Hari keempat, 5, 6, sholat aja biasa. Puasa ada puasa Ramadan, puasa gitu. Hari ke-7 darah keluar lagi, itu haid apa istihadah? Kalau yang bilang istihadah itu alasannya apa? Kan belum 15 hari masa sucinya itu, baru 3 hari. Berarti itu apa namanya? Haid. Berarti selama 3 hari yang kosong itu masa apa tuh? Masa istirahat. Yang 3 hari kosong darah berhenti itu darah apa tuh namanya? Masa apa tuh? Suci apa masa haid? Ibu-ibu bingung kan, ibu-ibu yang alami, masa ibu-ibu bingung? Hah? Itu yang 3 hari kosong hitungannya masa haid.
sholatnya nggak apa-apa, nggak diterima, tapi nggak dosa. Puasanya nggak diterima, tapi nggak dosa, ntar wajib qadha. Ya nggak apa-apa bu, kan hitungannya kita kagak tahu itu masa suci apa masa haid. Taunya kan pas keluar lagi darah, oh ini masih haid, berarti 3 hari kemarin itu hitungannya masa haid. Itu. Jadi hitungannya masa bu ya. Dengerin. Oh, hitungannya masa, bukan di saat keluar itu darah. Kalau di saat keluar itu darah kita hitungannya harian, apa per jam tadi? Ya, per jam. Masanya berarti yang dihitung masanya. Paham sampai sini bu? Paham belum? Hah? Kan biasanya sering nggak ibu ngalamin begitu tuh? Udah biasanya kan emang 7 hari gitu. Biasanya ibu-ibu emang haidnya 7 hari. Pas hari ke-7 darah berhenti, mandi ibu. Emang biasanya begitu? Pas di hari ke-10 keluar lagi darah. Itu haid bukan? Itu masih haid. Kenapa? Karena tadi maksimalnya 15. Biasanya bilangnya kok bulan ini aku 2 kali ya gitu Pak. Nah, biasanya kan ngomong begitu tuh. Oh, 2 kali, bukan 2 kali. Emang itu masih masa haid. Kecuali pas masa suci, kecuali pas 15 hari berhenti darah. Kemudian kita mandi. Hari ke-20 keluar darah. Itu haid bukan? Itu istihadah. Masya Allah, pintar ibu-ibu. Gitu. Jelas bu? Jelas?